Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para dosen pengajar dan teman-teman kelas A Sosiologi Perubahan Sosial. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik mengenai gerakan sosial. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 beranggotakan Alindra Syadzafadia atau saya sendiri, Muhammad Haris Gifari, dan Sopis Putri Agung. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa topik bahasan. Yang pertama, memahami gerakan sosial, yang kedua, teori-teori gerakan sosial, yang ketiga, tipologi dan strategi gerakan sosial, keempat, gerakan sosial baru, kelima, teori gerakan sosial, dan yang terakhir ada contoh kasus. Nah, masuk ke bagian pertama, yaitu memahami gerakan sosial dengan melihat definisi secara umum terkait gerakan sosial itu sendiri. Nah, gerakan sosial diidentikan dengan masalah politik karena memang lahir dari sebuah kepentingan individu atau kelompok masyarakat, baik yang terorganisasi maupun tidak. Gerakan sosial merupakan hasil perilaku kolektif, yaitu perilaku yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah orang yang tidak bersifat rutin, dan perilaku mereka merupakan hasil tanggapan atau respons terhadap rangsangan tertentu. Nah, gerakan sosial ini juga dimaknai sebagai sebuah gerakan yang lahir untuk memperjuangkan kepentingan, aspirasi, atau menuntut perubahan yang ditujukan untuk kelompok tertentu. Gerakan sosial dapat berpihak sebagai kelompok yang pro maupun kontra dengan pemerintah. Gerakan sosial ini merupakan bentuk kolektivitas orang-orang yang di dalamnya membawa atau menantang perubahan. Nah, kalau tadi kita udah melihat, definisi umum gerakan sosial, di sini ada gerakan sosial dalam pandangan para ahli. Yang pertama ada menurut Giddens, yakni gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau gerakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang ada. Lalu berikutnya menurut Jerry dan Jerry, gerakan sosial sebagai sebuah aliansi sosial dari sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong atau menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Yang terakhir, menurut Meyer dan Terrell, gerakan sosial sebagai tantangan-tantangan bersama yang didasarkan pada tujuan dan solidaritas bersama dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, saingan, atau musuh dan pemegang otoritas. Nah, berikutnya ada ciri gerakan sosial, di mana ada dua ciri, yaitu yang pertama, gerakan sosial melibatkan beberapa tujuan yang bersifat kolektif. Nah, tujuan ini berpusat pada kebijakan-kebijakan publik atau yang ditujukan sekadar untuk mengawali proses perubahan sosial dalam unsur-unsur kelembagaan sosial politik. Yang kedua, ciri gerakan sosial yang bersifat atau mengarah pada tujuan politis. Tujuan ini hanya mungkin dicapai apabila gerakan sosial melibatkan diri dalam interaksi dengan berbagai aktor-aktor politik. Nah, yang berikutnya ada empat kriteria gerakan sosial. Yang kriteria-kriteria ini diperlukan untuk membedakan dimensi gerakan sosial dengan perilaku kolektif lainnya. Jadi, yang merupakan kriteria gerakan sosial itu ada yang pertama, memiliki kolektivitas, yang kedua, memiliki tujuan bersama dengan mewujudkan perubahan tertentu dalam masyarakat yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama. Yang ketiga, ada kolektivitasnya ini relatif tersebar, tapi kolektivitas dari gerakan sosial sendiri lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal. Dan yang terakhir, gerakan sosial ini memiliki derajat spontanitas. Nah, berikutnya ada 3 kondisi yang menentukan gerakan sosial, baik gerakan sosial itu nantinya akan berhasil ataupun justru mengalami kemunduran. Yang pertama bisa dilihat dari sifat pemerintahan. Nah, gerakan sosial ini kemungkinan akan sulit berkembang pada era pemerintahan yang otoriter. Sedangkan gerakan sosial akan mudah tumbuh dan berkembang pada pemerintahan yang sifatnya moderat atau pemerintahan yang menganut paham demokratis. Lalu yang kedua, kita bisa melihat dari situasi yang mendorong gerakan sosial. Nah, situasi ini dapat dimaknai sebagai situasi yang tidak kondusif dan dapat memunculkan ketidakpuasan dari berbagai pihak, misalnya angka kemiskinan yang tinggi, korupsi yang merajalela, atau ketika penguasa baru saja mengeluarkan kebijakan yang dinilai merugikan sekelompok orang atau golongan tertentu. Nah, kebalikannya, ketika situasi itu kondusif, maka kemunculan gerakan sosial ini cenderung kecil.
Lalu yang terakhir bisa dilihat dari karakter pemimpin, di mana seorang pemimpin ini harus menjadi inspirator, memiliki jaringan yang luas, membangun organisasi yang nantinya mampu mendorong sekelompok orang untuk aktif terlibat dalam gerakan sosial. Nah, situasi-situasi tersebut maka akan memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial. Lalu di sini ada tahap terbentuknya gerakan sosial. Yang pertama, gerakan sosial ini terbentuk melalui serangkaian proses, di mana proses itu melalui berbagai tahap. Yang pertama ini tahap ketidaktentraman karena ketidakpastian dan kepuasan yang semakin meningkat. Lalu di tahap kedua ini ada tahap perangsangan, yaitu sebuah tahap yang terjadi ketika perasaan ketidakpuasan ini sudah sedemikian besar. Lalu penyebab-penyebabnya juga sudah teridentifikasi dan saran-saran yang diberikan ini tidak ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga masuk ke tahap formalisasi, yaitu sebuah tahap ketika sosok pemimpin telah muncul, rencana telah disusun, dan para pendukung itu telah ditempa, dan organisasi serta taktik itu juga telah dimatangkan. Lalu di tahap keempat ada tahap institusionalisasi atau tahap pelembagaan, yaitu ketika organisasi telah diambil alih dari para pemimpin terdahulu, birokrasi telah diperkuat, dan ideologi serta program telah diwujudkan. Nah, tahap ini sebenarnya seringkali menjadi akhir dari tahap kegiatan aktif dari gerakan sosial. Tetapi ada juga yang sampai di tahap kelima atau tahap terakhir, yakni tahap kemunduran atau disolusi. Jadi tahap ini terjadi ketika gerakan sosial udah berubah menjadi organisasi tetap yang berjalan atau justru mengalami kemunduran atau bahkan pembubaran. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian 2 topik pembahasan pada presentasi ini, yaitu teori-teori gerakan sosial. Nah, teori gerakan sosial ini dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama ini dari aspek psikologi yang menjelaskan bagaimana gerakan sosial ini tumbuh dari faktor kepribadian para pengikut gerakan sosial sendiri. Yang pertama ada teori ketidakpuasan. Teori ketidakpuasan ini menyatakan bahwa akar munculnya gerakan sosial terletak pada perasaan ketidakpuasan mulai dari luapan kemarahan orang-orang yang merasa dikorbankan oleh ketidakadilan, sampai kadar kejengkelan yang terendah dari orang-orang yang sekadar tidak menyukai akan perubahan sosial tertentu. Lalu yang kedua, ada teori ketidakmampuan penyesuaian diri pribadi, di mana teori ini melihat bahwa gerakan sosial ini juga bisa menjadi tempat untuk menyalurkan kegagalan pribadi. Contohnya, ketika seseorang gagal mengikuti sebuah perubahan sosial tertentu atau tidak mampu beradaptasi, mereka menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap perubahan itu lewat gerakan sosial. Nah, di bagian berikutnya ada teori-teori gerakan sosial dalam disiplin sosiologi, yang mana dalam teori-teori ini lebih melihat faktor masyarakat daripada individu sebagai pemicu munculnya gerakan sosial. Nah, yang pertama ada teori deprivasi relatif yang dikembangkan oleh Stover. Seseorang merasa kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, faktor ini dipicu oleh proses melemahnya kendali dan tradisi kesukuan yang biasanya disertai dengan meningkatnya kadar keinginan. Lalu yang kedua ada teori mobilisasi sumber daya. Nah, teori ini menjelaskan mengenai pentingnya pendayagunaan sumber daya secara efektif dalam menunjang gerakan sosial, karena gerakan sosial yang berhasil memerlukan organisasi dan juga taktik yang efektif. Nah, sumber daya yang dimaksud dalam teori ini adalah pandangan tradisi penunjang, peraturan hukum yang mendukung organisasi, dan juga pejabat yang dapat membantu proses gerakan sosial. Teori ini berpandangan bahwa kepemimpinan organisasi dan juga taktik merupakan faktor utama yang menentukan sukses atau gagalnya sebuah gerakan sosial. Dan yang terakhir ada teori proses politik, yang mana berkaitan erat dengan teori mobilisasi sumber daya. Teori ini menekankan pada peluang-peluang bagi gerakan yang diciptakan oleh proses politik dan sosial yang lebih besar. Oke, mungkin untuk bagian selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tipologi dan strategi gerakan sosial. Tipologi dan strategi gerakan sosial ini dibagi menjadi banyak. Pertama, ada bidang perubahan. Di bidang perubahan sendiri dibagi lagi menjadi 4. Pertama ada
tipologi gerakan sosial terbatas, yaitu gerakan sosial ini hanya mengubah aspek tertentu dalam masyarakat tanpa menyentuh inti struktur lembaganya atau biasa disebut reformasi. Kemudian ada gerakan sosial radikal. Gerakan sosial radikal ini merupakan perubahan yang lebih mendalam, lebih menyentuh landasan organisasi sosial yang ingin dirubah. Kemudian ketiga, ada gerakan sosial berorientasi norma. Gerakan sosial ini merupakan gerakan yang memobilisasi massa atas nama keyakinan umum. Dan keempat, gerakan sosial berorientasi nilai. Gerakan ini merupakan gerakan kolektif yang dimobilisasi atas keyakinan umum yang menginginkan penataan ulang sebuah nilai yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian ada gerakan sosial menurut kualitas perubahan yang diinginkan. Pertama, ada gerakan sosial konservatif. Gerakan ini berupaya untuk memperbaiki lembaga, hukum, atau cara hidup serta keyakinan yang telah mapan di masa lalu, namun mengalami erosi di masa kini dan dibuang dalam perjalanan sejarahnya. Kemudian ada gerakan sosial yang progresif, ini merupakan kebalikan dari gerakan sosial konservatif, di mana gerakan ini menekankan pada inovasi dan berorientasi pada masa depan. Selanjutnya gerakan sosial menurut target perubahannya. Pertama ada perubahan struktur sosial. Contoh dari gerakan sosial menurut perubahan struktur sosial itu adalah gerakan reformasi 1998 di Indonesia. Kemudian ada gerakan sosial menurut target perubahan diri individu. Contohnya misalnya adalah gerakan keagamaan yang menginginkan perubahan dalam diri individu penganut agama tersebut. Selanjutnya ada gerakan sosial menurut arah perubahan, ada yang menurut perubahan ke sosial positif. Gerakan sosial ini berupaya untuk mengenalkan perubahan tertentu dan membuat perbedaan. Dapat juga dimaksudkan untuk memerangi suatu kebijakan atau aturan yang dinilai memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Kemudian ada gerakan sosial negatif. Gerakan sosial ini dimobilisasi untuk mengganti suatu undang-undang atau aturan tertentu. Gerakan ini misalnya, contohnya adalah gerakan yang menolak UU anti pornografi atau UU, anti poligami, sehingga, gerakan ini bernilai negatif. Selanjutnya ada gerakan sosial logika yang mendasari atau strategi yang mendasari gerakan sosial ini. Pertama ada logika instrumental. Gerakan sosial ini bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik, dan dengan kekuatan politik itu, mereka akan memaksakan perubahan yang diinginkan dengan tujuan sebagai alat kontrol politik. Kemudian ada logika perasaan. Gerakan sosial atas logika perasaan ini bertujuan untuk menguatkan identitas agar mendapat pengakuan umum dan mendapat posisi yang setara dengan kelompok lainnya. Misalnya adalah gerakan feminisme. Kemudian ada gerakan sosial sejarah perkembangan. Pertama, ada gerakan sosial lama. Sebagian besar gerakan sosial lama ini merupakan gerakan yang muncul di abad ke-19. Gerakan sosial lama biasanya berjuang untuk kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti kelas pekerja, petani, keagamaan, dan sebagainya. Gerakan ini biasanya memusatkan perhatian mereka kepada kepentingan ekonomi, dan sifat organisasinya itu kaku dan bersifat desentralistis. Kemudian ada gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru muncul pada masa akhir perkembangan modernisasi, tidak seperti gerakan sosial lama yang muncul pada awal masa perkembangan modernisasi. Gerakan sosial baru ini memusatkan perhatian mereka pada isu-isu baru dan kepentingan baru, contohnya seperti gerakan feminis, gerakan hak-hak sipil, gerakan lingkungan, gerakan hak-hak LGBTQ, gerakan perdamaian, dan lain-lain. Kemudian gerakan sosial masa berlaku. Gerakan sosial atas masa berlaku ini, pertama ada yang gerakan sosial temporal. Gerakan sosial ini muncul secara spontan dan hilang dengan sendirinya ketika peristiwa yang melatar belakangi gerakan sosial ini telah berakhir. Kemudian ada gerakan sosial permanen. Gerakan sosial ini masa berlakunya cukup lama. Contohnya adalah gerakan disiplin nasional, gerakan hidup bersih, dan gerakan-gerakan lainnya. Kemudian terakhir ada gerakan sosial wujud anggotanya. Pertama ada gerakan sosial dengan wujud keanggotaan yang abstrak atau sosial abstrak. Pengikut gerakan sosial ini tidak terbentuk secara fisik, namun mereka tetap memiliki anggota. Gerakan sosial ini hampir hampir selalu memanfaatkan dunia maya atau sosial media atau internet untuk menjaring anggotanya. Kemudian ada gerakan sosial konkret, di mana ini merupakan gerakan sosial yang konvensional, di mana anggotanya dapat dilihat, ditemukan secara fisik, tidak seperti gerakan sosial abstrak. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru ini lahir untuk mengoreksi prinsip-prinsip, strategi, aksi, serta pilihan
pilihan ideologi yang digunakan oleh gerakan-gerakan sosial di masa sebelumnya. Gerakan sosial baru ini lebih memfokuskan perhatian pada isu-isu yang bersifat humanis, kultural, dan non-materialistis. Tujuan dan nilai-nilai yang dianut gerakan sosial baru ini bersifat lebih universal dan diarahkan untuk membela esensi serta melindungi kondisi kemanusiaan masa depan kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu kenapa mereka lebih memperhatikan, memfokuskan isu-isu pada isu yang bersifat humanis, kultural, dan non-materialistis. Gerakan sosial baru tidak hanya memberikan momentum untuk terjadinya perubahan politik, tetapi juga dalam konteks kehidupan yang lebih luas, di mana orang saat ini sangat sering membangun citra mengenai diri mereka atau jati diri mereka melalui gerakan-gerakan semacam ini. Jadi, identitas mereka lah yang menjadi dasar tindakan sosial dan perubahan yang mereka lakukan. Um, Oke, kemudian berikutnya terdapat teori gerakan sosial baru. Di dalam teori gerakan sosial baru ini terdapat dua teori yang menjelaskan, yaitu teori mobilisasi sumber daya dan teori berorientasi identitas. Mungkin boleh di next. Yang pertama yaitu teori mobilisasi sumber daya. Nah, teori mobilisasi sumber daya ini menolak penekanan pada peran perasaan dan juga penderitaan serta pemanfaatan kategori-kategori psikologisasi dalam menjelaskan gerakan sosial baru. Nah, asumsi dasar dari teori ini menyatakan bahwa gerakan kontemporer yang saat ini terjadi itu memiliki syarat, yaitu adanya sebuah komunikasi dan organisasi yang canggih, sehingga gerakan sosial baru merupakan sebuah sistem mobilisasi yang terorganisasi dan secara rasional. Nah, teori ini menekankan pada model neo-utilitarian dan voluntaristik untuk menjelaskan gerakan sosial dan aksi kolektif. Mungkin boleh di next. Nah, di dalam teori mobilisasi sumber daya, eh, terdapat beberapa teori di bawahnya, yaitu teori aksi kolektif. Nah, terdapat beberapa ahli yang mendukung teori ini, yaitu ada Oberskal, Gamson, Tilly, dan juga Tarrow. Nah, teori ini menekankan adanya peran kelompok-kelompok solidaritas dengan kepentingan kolektif dalam adanya aksi kolektif. Nah, teori ini memiliki beberapa asumsi yang dinilai sebagai asumsi yang voluntaristik, yaitu menekankan pada aspek kesukarelaan yang cukup berlebihan. Nah, asumsi pertama yaitu gerakan sosial harus dipahami dalam kerangka model konflik aksi kolektif. Kemudian asumsi kedua yaitu tidak ada perbedaan yang mendasar antara aksi-aksi kolektif institusional dan non-institusional. Yang ketiga, aksi kolektif institusional maupun non-institusional sama-sama berisi serangkaian konflik kepentingan yang terbangun dalam sistem relasi kekuasaan antar lembaga. Keempat, gerakan sosial melibatkan cara-cara rasional dengan berbagai kepentingan melalui kelompok-kelompok yang saling berkompetisi. Yang kelima, tujuan dan penderitaan, konflik, dan persaingan semuanya hadir secara inheren dalam seluruh relasi kekuasaan dan sebagai misal, di antara mereka sendiri tidak dapat menjelaskan formasi gerakan sosial. Yang keenam, formasi gerakan sosial ditentukan oleh perubahan dalam sumber daya, organisasi, dan kesempatan untuk aksi kolektif. Yang ketujuh, keberhasilan dan keefektifan aksi kolektif dipahami dalam arti keuntungan material atau aktornya dapat dikenal sebagai tokoh politik. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, itu mobilisasi orang dalam gerakan sosial kontemporer berukuran skala besar yang merupakan hasil teknik komunikasi terkini, birokratisasi organisasi, dan juga adanya dorongan serta inisiatif utilitarian. Nah, kemudian pilih menggunakan terminologi repertoire creation untuk menunjuk pada suatu bentuk spesifik, metode, dan cara berekspresi perilaku dari aksi kolektif. Tilly menunjukkan bagaimana perubahan dalam kehidupan sehari-hari, dalam populasi, lingkungan, ketetanggaan, perubahan yang mengundang migrasi dari desa ke kota, pergeseran di medan kekuasaan, dan sistem ekonomi telah mengganti solidaritas komunal menjadi solidaritas asosiasional. Nah, terdapat tiga bentuk dari repertoire aksi kolektif. Yang pertama yaitu repertoire kompetitif. Nah, repertoire ini menunjuk pada klaim dan juga pertandingan untuk memperoleh sumber daya satu kelompok komunal sebagai perlawanan terhadap klaim dari kelompok serupa yang lain. Nah, kemudian repertoire aksi reaktif menunjuk pada aksi kelompok komunal yang menantang upaya negara untuk meraih kontrol terhadap populasi sumber dayanya. Nah, selain itu,
terdapat bentuk repertoire yang dinamakan sebagai repertoire aksi kolektif proaktif. Nah, repertoire ini mengacu pada klaim kelompok atas kekuasaan dan hak-hak istimewa atau atas sumber daya yang sebelumnya tidak ada. Mungkin boleh di next. Kemudian teori selanjutnya di dalam teori mobilisasi sumber daya yaitu teori berorientasi identitas. Nah, teori ini menolak upaya teori mobilisasi sumber daya yang menekankan model neo-utilitarian dan voluntaristik untuk menjelaskan gerakan sosial dan aksi kolektif. Nah, suatu gerakan tidak selalu merupakan ekspresi kalkulasi strategis terhadap lawan. Nah, dalam teori ini, anggota gerakan sosial dipandang sebagai makhluk yang subjektif. Nah, di dalam gerakan berorientasi identitas dan aksi kolektif merupakan ekspresi pencarian manusia terhadap identitas, otonomi, dan juga pengakuan. Mungkin boleh di next. Terdapat beberapa tokoh yang mendukung adanya teori berorientasi identitas. Yang pertama yaitu Pizzorno. Pizzorno menyatakan bahwa ada logika formasi identitas kolektif yang melibatkan partisipasi langsung para aktor dalam aksi kolektif. Menurut Pizzorno, identitas tidak dibentuk melalui partisipasi tidak langsung, delegasi maupun perwakilan. Pizzorno melihat bahwa aktor GSB mencari identitas dan pengakuan melalui aksi ekspresif, melalui tuntutan universalistis dan tidak dapat ditawar. Dan lebih jauh lagi, semuanya dijalani melalui partisipasi langsung. Kemudian ahli berikutnya yaitu Cohen. Menurut Cohen, GSB tidak bersandar pada fakta bahwa aksi mereka bersifat ekspresif dan bahwa mereka menyatakan identitas mereka. Mereka bersandar pada kesadaran mereka mengenai kapasitas diri untuk menciptakan identitas dan relasi kekuasaan yang terlibat dalam penciptaan mereka. Mungkin boleh di next. Nah, ahli selanjutnya yaitu Turen. Turen beranggapan bahwa gerakan sosial merupakan agen sosial yang didefinisikan melalui berbagai hubungan yang syarat akan konflik. Gerakan sosial perlu dilakukan sebagai sebuah jenis konflik sosial khusus. Nah, suatu konflik berawal ketika ada sumber daya yang diperjuangkan. Konflik harus dimaknai sebagai sebuah pertaruhan yang dianggap bernilai dan dihasratkan oleh dua atau lebih peserta konflik. Terdapat beberapa jenis konflik berdasarkan Turen. Yang pertama yaitu konflik berdasarkan cita-cita kompetitif kolektif, yaitu konflik ini dimaknai sebagai ekspresi relasi antara input dan juga output para aktor di dalam sebuah organisasi. Bentuk yang kedua yaitu rekonstruksi identitas sosial, budaya, atau politis. Nah, dalam konflik ini, aktor penentang lebih didefinisikan sebagai orang asing atau penyerbu daripada disebut sebagai seorang yang berasal dari kelas atas atau elit kekuasaan. Hal tersebut merupakan sebuah konflik yang mempertahankan suatu komunitas. Jenis yang ketiga yaitu konflik berdasarkan kekuatan politik. Nah, konflik ini membidik perubahan aturan main dan bukan hanya keuntungan relatif dalam sebuah sistem yang given. Sengketa industri serikat buruh dapat diasumsikan sebagai bentuk konflik politik. Nah, bentuk keempat yaitu konflik untuk mempertahankan status dan hak istimewa. Konflik ini menjelaskan cara sebagai sebuah kelompok kepentingan berupaya mempertahankan kepentingannya atas nama kepentingan nasional dari kelompok kepentingan tersebut. Konflik yang kelima yaitu eh, kontrol sosial oleh arus kebudayaan utama. Nah, kelompok penguasa mengidentifikasikan diri mereka dengan maksud untuk menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai alat dominasi terhadap massa. Nah, di sisi lain, ada massa yang berupaya untuk menghalau kelompok penguasa dengan maksud untuk mengidentifikasi diri mereka dengan nilai-nilai budaya yang sama. Jenis yang keenam, yaitu penciptaan tatanan baru. Konflik ini dapat terlihat ketika ada suatu kelompok massa yang berupaya menggulingkan kelompok penguasa melalui aksi revolusi yang bertujuan untuk menciptakan komunitas baru dan sebuah tatanan baru. Nah, bentuk yang ketujuh yaitu konflik nasional yang merupakan konflik sejarah pada tingkatan yang paling tinggi. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu yang kedelapan, yaitu konflik neo-komunitarianisme, yaitu sebuah konflik yang berupaya menolak transformasi sejarah yang datang dari luar dan yang merusak nilai-nilai tradisional dan bentuk-bentuk organisasi sosial. Nah, Turen menyimpulkan bahwa ada saling keterkaitan antara gerakan sosial dan konflik. Oleh karena itu, gerakan sosial senantiasa diidentifikasikan dengan konflik. Selanjutnya,
Nah, berikutnya merupakan contoh kasus gerakan sosial, yaitu aksi petani kendeng. Nah, aksi petani kendeng itu dapat eh, dapat diidentifikasikan sebagai suatu upaya kolektif para petani di daerah pegunungan Kendeng untuk menentang pembangunan pabrik semen Indonesia. Nah, pada tahun 2014, perusahaan semen Indonesia berencana untuk membangun pabrik semen di Rembang. Nah, pabrik ini direncanakan memiliki kapasitas produksi sebesar 3 juta ton per tahun, yang bertujuan untuk mengimbangi konsumsi semen yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, sebagian warga Kendeng menentang pembangunan pabrik semen di wilayah tersebut karena pabrik tersebut dibangun di wilayah karst yang juga berfungsi untuk menyerap air sehingga menyebabkan beberapa daerah di wilayah Rembang itu mengalami kelangkaan air. Nah, selain itu juga disebutkan bahwa AMDAL yang dilakukan dinilai tidak transparan. Nah, gerakan sosial ini dapat dikategorikan sebagai bentuk gerakan sosial lama karena di dalamnya itu memperjuangkan kepentingan suatu kelompok kelas, yaitu kelompok petani, demi kepentingan ekonomi. Nah, gerakan yang dilakukan oleh kelompok petani ini berupa aksi cor kaki yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada 12 April 2016 dan juga 13 Maret 2017. Namun sayangnya pada akhirnya pabrik semen Rembang tetap beroperasi dengan mengantongi izin, sehingga izin lingkungan nomor eh, 661 tahun 2017 tetap berlaku dan sah sebagai dasar beroperasinya pabrik semen Rembang. Mungkin sekian dari presentasi. Nah, berikut ini referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih.